Halo semuanya. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan coba untuk membahas materi berikutnya di mata kuliah pengantar keamanan sistem informasi. Nah, materi hari ini kita akan mencoba membahas tentang yang namanya wireless security atau biasa kita sering gunakan dengan sebutan Wi-Fi. Jadi kita lebih berfokus kepada wireless, yaitu teknologi Wi-Fi. Nah, sekarang kita akan coba membahas tentang teknologi Wi-Fi nih. Jadi seperti apa teknologi Wi-Fi, kemudian security-nya bagaimana, apa aja kemungkinan serangan yang terjadi, dan bagaimana cara kita meningkatkan ketahanan dari Wi-Fi yang kita punya. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman kan punya Wi-Fi nih pasti di rumahnya. Nah, diharapkan dengan mata kuliah ini, khususnya untuk pertemuan ini, teman-teman dapat nih untuk mengkonfigurasi Wi-Fi teman-teman yang ada di rumah sehingga nanti bisa lebih aman. Bisa lebih aman ini maksudnya gimana? Ya aman dari serangan orang luar. Misalkan ada tetangga teman-teman yang tahu tentang IT gitu ya. Nah, sebenarnya cara gampangnya untuk masuk ke sistem teman-teman itu ya simpel gitu ya. Hanya dengan beberapa langkah udah bisa dimasukin sama si ahli IT ini. Nah, tapi dengan memanfaatkan beberapa teknik gitu ya, ini akan dapat diminimalisir gitu ya. Kemungkinan untuk dapat dibobol akan dapat lebih diminimalisir gitu. Jadi risikonya lebih rendah. Oke, pembahasan yang akan kita bahas hari ini ada beberapa hal teman-teman. Yang pertama tentu saja tentang WiFi itu sendiri. Kemudian berikutnya tentang hardware-nya. Jadi di WiFi itu sebenarnya ada beberapa hardware yang dapat memancarkan atau menjadi pusat dari WiFi itu sendiri. Kemudian ada aspek security-nya. Kemudian ada wireless security protokolnya atau bisa kita bilang protokol keamanan yang ada di wireless. Dan selanjutnya ada isunya tentunya, isu-isu yang berkembang yang ada di dunia Wi-Fi. Dan yang terakhir, cara kita gitu ya, cara kita yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut. Gitu ya. Kan memang biasa seperti itu. Jadi kita mencari suatu topik, kemudian kita cari security issue di dalam topik tersebut, kemudian kita solving, ya kita selesaikan permasalahannya atau isu-isunya yang terkait. Oke. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang Wi-Fi gitu kan teman-teman ya. Wi-Fi ini dia adalah singkatan gitu ya atau istilah yang diberikan untuk wireless fidelity. Jadi bagaimana koneksi itu dapat terhubung gitu ya, bagaimana kita dapat terhubung dengan jaringan luar atau jaringan internet pada umumnya menggunakan udara. Gitu ya. Sebenarnya kalau kita bicara lebih spesifik, dia itu tidak menggunakan yang namanya udara, teman-teman. Wi-Fi ini sendiri dia itu bekerja dengan menggunakan yang namanya gelombang elektromagnetik, gitu ya. Mungkin beberapa dari teman-teman udah tahu. Dia itu bentuknya ya komunikasi, protokol komunikasi yang bekerja dengan menggunakan gelombang elektromagnetik dan beroperasi pada frekuensi 2,4 sampai 2,4 dan 5 GHz gitu ya. Jadi ada dua frekuensi kerja nih dari Wi-Fi, 2,4 dan 5 GHz. Gitu. Nah, biasanya Wi-Fi ini itu cenderung untuk mengcover satu area yang kecil aja teman-teman, yang biasa disebut dengan local area network. Nah, kalau kita berbicara local area network, itu ada dua biasanya, yang menggunakan kabel dan tanpa kabel. Yang menggunakan kabel ya udah LAN biasa namanya. Makanya biasa disebut dengan kabelan gitu. Karena dia memang bentuknya kabel. Tapi kalau kita di sini berbicara tentang Wi-Fi, otomatis di depannya tinggal teman-teman tambahkan dengan istilah wireless. Sehingga dapatlah disebut dengan istilah wireless LAN atau WLAN. Nah, teknologi WLAN ini dia menggunakan standar teman-teman, ada standarnya yaitu IEEE 802.11 gitu ya. Jadi IEEE gitu ya bacaannya, bukan IEEE tapi IEEE 802.11. Nah, itu merupakan standar untuk Wi-Fi. Jadi Wi-Fi yang teman-teman pakai itu ternyata sudah terstandar loh gitu. Jadi dia harus menggunakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh si IEEE 802.11 ini. Gitu. Nah, selanjutnya sebenarnya bagaimana sih cara dia kerja kan kayak gitu ya. Kalau gelombang elektromagnetik gitu ya, cara kerjanya gimana Pak? Kok bisa transferin data? Nah, itu sebenarnya bisa dibahas, tapi itu akan menjadi sangat lebar banget teman-teman. Ada yang namanya transceiver, receiver, kemudian ada yang namanya amplitudo, dan lain-lain. Ada banyak banget, tapi intinya yang perlu teman-teman ketahui adalah gelombang itu dapat ternyata mengirimkan data. Nah, data itu yang nanti akan diterjemahkan gitu ya, diterjemahkan
oleh si perangkat kita. Misalkan handphone kan pakai wireless tuh ya, pakai WiFi. Nah, handphone kita ini dapat mengirimkan data dan juga dapat menerjemahkan data secara wireless gitu. Jadi istilahnya kayak handphone kita atau perangkat kita itu dapat membaca gelombang, gitu ya. Kemudian diterjemahkanlah menjadi sebuah data, gitu. Nah, biasanya kalau kita connect ke dalam WiFi kan otomatis kita harus connect ke sebuah SSID ya. Nah, SSID ini kayak nama WiFi lah istilahnya. Kemudian kita juga harus ada dong tentunya di dalam WiFi tersebut kalau kita mau koneksinya lancar. Paling tidak ya sinyalnya ya 20%, 30% lah paling enggak. Kalau udah dapat 1 bar sinyal aja kan berasa banget ya. Ini koneksinya kadang-kadang ada lagi, kadang-kadang hilang lagi, kadang-kadang hilang. Nah, kayak gitu. Nah, kalau wireless itu kayak tadi ya, datanya itu dikirim menggunakan melalui udara, tapi menggunakan perantara atau medium yang disebut dengan gelombang elektromagnetik. Gitu. Jadi dia berupa gelombang, gitu teman-teman. Nah, perangkat ini, gitu ya, perangkat kita yang terkoneksi ke WiFi itu ada 2 jenis opsi yang dapat dilakukan. 2 perangkat ya. Yang pertama dia bisa connect menggunakan atau melalui sebuah router. Dan yang kedua dia bisa connect melalui sebuah AP. AP ini disebut dengan access point. Gitu teman-teman. Jadi ada 2 opsi nih. Entah dia connect-nya ke router atau entah dia connect-nya ke access point. Itu kalau kita menggunakan HP, gitu ya. Kalau kita menggunakan laptop juga sama, gitu ya. Laptop itu juga bisa connect ke dalam router ataupun ke access point. Asalkan kita berbicara WiFi, otomatis selalu 2 tuh, router atau access point. Gitu. Nah, selanjutnya ini adalah tentang hardware yang tadi. Ada access point dan ada juga yang namanya router. Nah, perbedaannya apa sih kan gitu ya? Kalau tadi kita memang dapat connect ke 2 tempat, Pak, terus apa perbedaannya? Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang hardware, yang pertama itu access point. Nah, access point ini teman-teman kayak dibilang dia itu bisa disebut dengan perpanjangan lah istilahnya atau cabangnya dari sebuah router. Gitu. Istilahnya router itu adalah kantor pusatnya. Nah, kantor pusat misalnya access point ini adalah kantor cabangnya. Gitu. Jadi dia ini adalah kantor cabang. Misalkan teman-teman mau beli sesuatu gitu ya. Ya udah kantor cabangnya kan juga bisa gitu. Jadi teman-teman juga bisa mengaksesnya melalui kantor cabang. Gitu ya. Nah, si access point ini dia terkoneksi menggunakan kabel bisa atau nirkabel bisa ke router. Jadi kantor-kantor cabang itu terkoneksi kan, ada banyak kan ya biasanya kantor cabang. Access point juga biasanya ada banyak di suatu tempat. Jadi dia itu terkoneksi ke kantor pusatnya, beberapa kantor cabang atau beberapa access point, dia itu terkoneksi ke satu kantor pusat atau ke satu router. Gitu teman-teman. Nah, selain itu, kalau kita berbicara access point, hal yang dilakukan di access point itu terbatas teman-teman. Sama misalkan kayak hal yang kita bisa lakukan di kantor cabang. Terbatas kan ya, nggak semua hal bisa kita lakukan di kantor cabang tuh. Jadi harus ada perbedaannya, kantor cabang dan kantor pusat. Nah, kalau tadi kantor cabang itu hanya untuk mengkoneksikan, tidak bisa kita apa-apakan gitu ya, tidak bisa kita konfigurasi, fiturnya terbatas, hanya untuk connect semata. Sekarang untuk di router atau kantor pusatnya bisa kita bilang, kita bisa melakukan apa aja teman-teman. Melakukan apa-apa aja ini maksudnya ya fiturnya banyak. Fiturnya banyak, kemudian kita dapat melakukan akses kontrol, kita dapat mengatur gitu ya. Kayak siapa yang akan masuk ke jaringan, kemudian siapa yang nggak boleh masuk, kemudian per orang itu kita kasih bandwidth-nya berapa, itu kita bisa kasih. Gitu ya. Intinya di router ini kita bisa melakukan sebuah WiFi management. Gitu. Nah, selanjutnya, selain dapat melakukan WiFi management, router ini juga bisa dijadikan tempat koneksi. Jadi orang itu bisa milih sih sebenarnya, dia itu mau connect-nya ke router ataupun ke access point-nya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada satu access point, ada satu router. Nah, tergantung nanti. Biasanya sih ditentukan dari besar sinyalnya atau kemampuan sinyalnya. Kalau ternyata lebih besar sinyalnya ke routernya, otomatis yang bersangkutan akan connect ke router. Atau misalkan kalau kita lihat HP kita, oh lebih besar sinyalnya ke access point, ya udah akan dia connect access point. Tapi itu nggak kita ketahui ya, yang mengetahui itu adalah si handphone kita aja. Kita nggak bisa ketahui ini tuh, gitu ya. Oh ini sinyalnya lebih besar yang ini,
kita connect ke sana nggak bisa. Yang bisa melakukan itu adalah si handphone kita atau si perangkat kita. Gitu ya. Berikutnya tentang security aspek dalam WiFi ini. Nah, security aspeknya sebenarnya ada banyak teman-teman, tapi mungkin saya bicara tentang singkat aja. Location, visibility, encryption, dan access limit. Yang pertama ini tentang location. Jadi security aspek yang pertama ini adalah lokasi. Benar kan ya? Lokasi ini mempengaruhi dari WiFi teman-teman. Bisa bekerja secara optimal atau enggak, itu sangat berpengaruh. WiFi teman-teman taruh di dalam ruangan, gitu ya, akan membatasi jarak jangkauan dari WiFi teman-teman. Kalau ditaruh dalam ruangan, otomatis yang di luar ruangan kemungkinan besar nggak dapat kayak gitu. Jadi ini sangat berpengaruh. Tapi positifnya adalah dia akan lebih secure, lebih aman dari serangan orang, ya, atau serangan orang-orang iseng lah istilahnya, yang mau ngambil router kita atau ngambil access point kita kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah visibility. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang visibility, dia adalah ketersediaan, bisa dibilang juga, atau keterlihatan gitu ya. Biasanya kan kayak gini nih, kalau kita coba iseng-iseng buka tab WiFi gitu ya, tiba-tiba banyak banget tulis dari daftar nama WiFi-nya. Nah, kalau nama WiFi kita itu kelihatan, otomatis nanti dia akan memiliki kecenderungan untuk lebih dapat diakses oleh orang, dan serangannya juga mungkin akan lebih dapat terjadi kayak gitu. Jadi minimalisirlah dengan menghilangkan visibility-nya gitu. Kemudian berikutnya adalah enkripsi. Enkripsi ini sangat penting teman-teman karena ini akan berpengaruh terhadap data yang nanti dikirimkan. Data yang dikirimkan ke dalam router teman-teman. Jadi dia menggunakan enkripsi apa aja, itu nanti akan dipengaruhi oleh aspeknya ini. Dan yang terakhir adalah akses limit, yang mana ini adalah melakukan limitasi akses. Jadi orang-orang apa aja yang bisa connect, atau laptop-laptop atau perangkat apa aja yang bisa connect. Nah, itu harus diatur dalam aspek ini ya, untuk meningkatkan keamanan dari WiFi. Nah, jadi kurang lebih ini nih aspeknya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba berbicara gitu ya tentang yang namanya security protokolnya. Jadi ternyata wireless itu atau teknologi WiFi dia itu menggunakan salah satu protokol teman-teman, protokol keamanan. Protokol keamanan ini digunakan untuk melakukan enkripsi atau yang tadi kita bicara tentang encryption. Nah, awalnya teknologi enkripsi di wireless itu sebenarnya mirip banget dengan teknologi enkripsi yang ada di wired atau kabel ya. Dengan kabel dengan tanpa kabel itu sama metode enkripsinya. Padahal kan nggak bisa seperti itu gitu kan ya. Karena kan kalau kita menggunakan wireless, otomatis kan kayak disebar kemana-mana gitu ya. Sehingga orang-orang lain pun juga bisa menampatkan sinyalnya. Berbeda dengan kabel. Kalau kabel kan ya udah tujuannya dari satu tempat ke tempat ini. Kalau udah ya udah akan masuk ke tempat itu juga. Nah, dia kan ya nggak akan bisa diambil oleh orang lain. Kalau WiFi kan bisa kan ya, karena dia menyebar, bisa dapat orang ini, bisa dapat orang yang di atasnya, bisa dapat orang di bawahnya, dan lain-lain. Kayak gitu. Ada banyak kemungkinan. Nah, yang pertama yang develop itu disebut dengan WEP teman-teman, atau Wired Equivalent Privacy. Yang ini menggunakan yang tadi tuh. Jadi dia itu cuma sekedar aja ada kayaknya security-nya atau encryption-nya kayak gitu. Nah, ini levelnya masih sangat rendah, teman-teman. Jadi sudah ditinggalkan sejak tahun 2004 kalau nggak salah. Jadi ini ada ya 2004 dia sudah ditinggalkan karena gampang banget dilacak atau bisa dibilang gampang banget diambil datanya oleh orang lain. Berikutnya muncullah penggantinya. Nah, pengganti WP itu ada yang disebut dengan WPA. Nah, WPA ini mungkin beberapa teman-teman udah pada dengar gitu ya. WPA ini merupakan pengembangan dari WEP gitu ya. Event di WPA ini sebenarnya masih gampang untuk diterobos gitu ya, atau diambil datanya oleh si hacker atau penyerang. Tapi paling tidak dia itu lebih bagus dibandingkan kita berbicara tentang WEP. Nah, di WPA ini dia sudah menggunakan yang namanya TKIP dan RC4 encryption. Jadi dia menggunakan dua enkripsi, teman-teman. Jadi dia itu dapat dikatakan lebih aman lah istilahnya. Nah, berikutnya karena WPA itu dianggap masih belum cukup gitu ya.
Masih belum cukup, sehingga dilanjutkanlah dengan pengembangan dari WPA2. Dengan konsep yang sama, hanya saja dia ini nanti menggunakan enkripsi yang berbeda, teman-teman. Dia itu menggunakan enkripsi yang disebut dengan CCMP atau AES atau Advanced Encryption System. Nah, jadi enkripsi inilah yang sampai sekarang itu sangat banyak digunakan, teman-teman. Biasanya kalau teman-teman mengatur sebuah jaringan Wi-Fi, pasti ada nih, dia mintanya kalian mau pakai apa? Mau pakai WPA kah? Oh, kalau pakai WPA ada dua opsi nih, WPA PSK atau WPA Enterprise, kayak gitu. Begitu juga kalau teman-teman milihnya pakai WPA2, oh saya mau pakai WPA2 nih. Oh, kalian mau pakai WPA2, opsinya ada dua juga nih, WPA2 personal atau WPA2 enterprise, kayak gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa opsi, teman-teman. Tapi biasanya yang ditawarkan itu yang paling umum adanya adalah yang personal-personal aja sifatnya, gitu ya. WPA personal atau WPA2 personal. Gitu. Nah, tadi itu tentang security protokol yang ada dalam Wi-Fi, teman-teman. Jadi itu tadi kayak misalkan kita ingin mengkonfigurasi Wi-Fi kita, jadi nanti agar passwordnya itu tidak ketahuan dengan orang-orang lain, itu bisa kita atur dengan tadi menggunakan yang mana, WP, WPA, atau WPA2. Kemudian selain itu juga nanti dalam pengiriman data yang dilakukan oleh user kita di dalamnya, itu juga akan menjadi lebih aman. Kita pakainya yang mana nih? WEP, WPA, atau WPA2, kayak gitu. Nah, berikutnya saya akan berbicara tentang yang namanya Wi-Fi security atau keamanan dari Wi-Fi. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara keamanan Wi-Fi itu relatif ya teman-teman. Relatif ini bagaimana ya, relatif tergantung sekarang Wi-Fi-nya diletakkan di mana. Tapi sebagian besar rata-rata akan selalu terjadi kemungkinan untuk adanya serangan atau adanya pencurian data. Nah, isu yang pertama itu ada yang disebut dengan evil twin, teman-teman. Nah, evil twin, jadi kembaran yang jahat gitu ya. Nah, di sini sebenarnya kalau kita berbicara tentang evil twin, dia itu lebih mengarah khusus pada yang namanya penduplikasian dari Wi-Fi, teman-teman. Jadi orang-orang itu dapat melakukan duplikasi terhadap Wi-Fi kita, kemudian Wi-Fi kita itu seolah-olah Wi-Fi orang itu seolah-olah dianggap sebagai Wi-Fi kita. Misalkan kayak ini contohnya, dia menggunakan Wi-Fi Starbucks Guest Wi-Fi gitu ya. Starbucks itu memang punya satu Wi-Fi kan gitu ya, misalkan namanya Starbucks. Kemudian ada orang yang mau menjebak seseorang gitu ya, menjebak nih. Oh, ini ada nama Wi-Fi Starbucks Guest Wi-Fi nih. Oh, mungkin ini punya Starbucks juga. Nah, otomatis kan orang-orang juga berpikir gitu ya. Atau misalkan kayak teman-teman ke Primakara nih, Primakara Wi-Fi all. Terus nanti tiba-tiba ada yang buat SSID Primakara luar biasa atau Primakara gitu doang. Nah, ini kan juga membuat pertanyaan, oh ini punya Primakara ya? Coba dikonekin, terus akhirnya teman-teman coba masuk dengan menggunakan username sama password dari Wi-Fi-nya. Oh, bisa ternyata kayak gitu. Nah, itu membuat teman-teman yakin nih, oh ini memang punya Primakara gitu ya, aman. Padahal ternyata di dalamnya itu dia itu cuma menjadikan user kredensial teman-teman, username sama password itu sebagai jembatan dia untuk connect ke Wi-Fi yang aslinya. Jadi contohnya kayak gini nih. Ini teman-teman, access point. Nah, kliennya ini nanti akan coba connect ke sini nih. Nah, pada saat dia connect ke sini, dia akan ditanyain username sama password, gitu ya. Username sama password ditanyain. Nah, setelah ditanyain, akhirnya si evil twin access point ini atau evil twin ini akan nanti connect nih ke access point yang asli dengan menggunakan username dan password yang telah diinputkan oleh si user. Nah, connect kan akhirnya seolah-olah dia ini akan mengirimkan data ke access point, gitu ya. Seolah-olah dia ngirim data ke sini nih, seolah-olah. Padahal dia ngirim datanya kan ke sini dulu nih. Baru nanti ini meneruskannya ke sini. Lah terus kenapa Pak? Kan nggak apa-apa diterusin. Ya kalau cuma diterusin aja nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi di sini kita berbicara adalah tentang pencurian data. Gitu ya. Jadi seseorang itu dapat melakukan pencurian data
dengan cara berpura-pura sebagai sebuah access point, gitu ya, dengan membuat nama yang mirip dengan tempat tertentu, gitu ya. Jadi itu bisa terjadi, teman-teman. Kemungkinan yang kedua itu ada lagi, teman-teman. Kemungkinan yang kedua itu adalah pada saat kita berbicara menggunakan yang namanya paket sniffer. Nah, paket sniffer ini sebenarnya sebuah tools yang dapat digunakan, kayak kemarin sempat saya bilang ya, untuk mengcapture semua data yang lewat ke dalam jaringan Wi-Fi. Yang kemarin ya, ada yang namanya Wireshark, teman-teman. Pasti teman-teman sudah pada ingat. Nah, paket sniffer ini dia mampu melacak semuanya, teman-teman. Jadi apapun data yang teman-teman lewatkan ke dalam jaringan Wi-Fi itu akan terrecord oleh si sini, paket sniffer ini. Nah, ini cenderung berbahaya. Kenapa? Ya karena semua datanya itu dapat direkam. Gitu ya. Jadi misalkan kita semua connect ke dalam Wi-Fi yang sama. Saya lagi buka akun bank gitu misalkan ya. Akun banknya jelek-jeleknya ternyata nggak pakai teknologi HTTPS atau SSL sehingga dia tidak aman gitu kan ya. Misal. Kemudian ada salah satu dari kalian yang sedang menggunakan paket sniffer atau Wireshark-nya. Nah, tanpa sengaja saya masukin dong ya username sama password, kemudian saya masukin PIN, nomor kartu kredit dan lain-lain. Oh, ternyata pada saat saya enter masuk di kalian datanya. Bilang, oh ini datanya Pak Adi nih. Nomor kartunya sekian, kemudian passwordnya sekian, PIN-nya sekian, nah semuanya ketahuan. Nanti kalian bisa pakai itu datanya itu untuk membelanjakan sesuatu kayak gitu. Nah, jadi ini sangat berbahaya, teman-teman. Itulah kenapa muncul pada saat dulu kan sering banget tuh kalau kita berbicara tentang keamanan di suatu tempat itu, misalkan kalau internetan di suatu kafe atau internetan di suatu tempat lain deh misalkan, awas internetan di ruang publik, nanti data teman-teman dapat dicuri kayak gitu. Nah, ini memang benar-benar bisa terjadi karena yang ini metode dari paket sniffer ini atau yang tadi teman-teman metode yang namanya Evil Twin, gitu ya. Yang paling berbahaya di sini memang adalah di paket sniffer, tapi ini bisa dicegah dengan cara apa? Dengan cara teman-teman hanya akan mengakses atau memasukkan data-data penting ke dalam website yang memiliki SSL, ya, SSL atau ada yang namanya HTTPS. Ya, ada website-website yang tidak menggunakan HTTPS, sehingga kalau nanti teman-teman ketemu website yang tidak menggunakan HTTPS, berusahalah atau usahakanlah menggunakan koneksi yang bersifat private. Private ini maksudnya ya misalkan teman-teman menggunakan tethering dari HP sendiri. Nah, itu masuk ke sana teman-teman. Jadi sifatnya dia itu lebih private sehingga tidak ada orang lain yang bisa mengetahui password kita. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya akan saya jabarkan tentang cara kita meningkatkan keamanan dari WiFi yang kita yang punya. Gitu. Jadi ini tujuannya kan ya, biar kita bisa tahu kurang lebih gimana sih caranya untuk kita mengembangkan atau menjaga WiFi kita agar tetap aman, nggak bisa diambil sama orang lain, nggak bisa dimanfaatkan sama orang lain, kayak gitu. Yang pertama, tentu saja teman-teman, kita harus mengganti SSID, kemudian mengganti password, menambah enkripsi, kemudian menonaktifkan SSID, kemudian membuat network administrator, mematikan DHCP, dan restrict user access. Nah, ini kita akan bahas satu-satu, teman-teman. Jadi, kita coba yang pertama. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang yang namanya mengganti nama SSID. Nah, kenapa ini dianggap penting? Nah, ini sangat penting sebenarnya, teman-teman. Kembali ke tadi, Evil Twin. Ini berpengaruh di sana, teman-teman. Akan berbeda konotasinya jika teman-teman membuat SSID yang sifatnya itu ya bisa dibilang kayak publik lah. Misalkan kayak John's Wi-Fi kayak gini nih. Sehingga orang-orang itu kan oh jadi tahu oh ini punyanya si John ya kan kayak gitu. Atau misalkan yang lain nih, misalkan dengan menggunakan nama tadi Starbucks gas Wi-Fi kayak gitu. Oh ini punya Starbucks gas Wi-Fi ya kayak gitu. Sehingga ini akan memudahkan si penyerang gitu ya untuk mengetahui targetnya. Oh ini ternyata punyanya si ini gitu. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi usahakan tidak melakukan expose personal information.
gitu ya. Jadi jangan menggunakan personal information untuk nama dari WiFi teman-teman. Ya buatlah nama apa gitu ya, asalkan jangan nama-nama yang berkaitan dengan informasi personal teman-teman. Berikutnya, tadi udah nama WiFi-nya, sekarang adalah password WiFi-nya teman-teman. Nah, password WiFi-nya itu seharusnya juga dibuat agar bervariasi. Bervariasi ini maksudnya kombinasi dari angka, huruf besar, huruf kecil, kemudian ada simbol juga. Wah, kalau udah ada semua itu, saya yakin WiFi teman-teman di rumah akan selalu aman dan kecil kemungkinannya dapat diserang atau dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, menurut sebuah jurnal gitu ya, yang menyatakan bahwa paling tidak panjang dari sebuah WiFi karakter itu harus 20, teman-teman. 20 panjangnya nih, dan tadi itu ya kombinasi dari angka, huruf, dan simbol. Buset, kalau 20 gimana banget ya caranya nebak. Kita buat password 8 aja dengan kombinasi udah cukup sulit kan ditebak, apalagi kalau 20. Nah, tapi kembali itu, tujuannya adalah untuk security. Kalau sekali kita udah connect ke dalam situ, kan otomatis kita akan selalu connect ya. Nah, jadi di sana sih kemudahannya. Kita hanya setting sekali, tapi kita berikutnya bisa connect langsung secara otomatis. Sedangkan dengan orang lain, dia nggak bisa connect. Dia kira-kira nggak bisa, apa ya passwordnya kira-kira. Jadi akan sangat sulit. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah menambahkan enkripsi pada jaringan WiFi kita. Nah, rata-rata di zaman sekarang gitu ya, semua teknologi yang memanfaatkan jaringan WiFi ini, hardware-nya ya, maksud saya, router, access point, itu rata-rata sudah menggunakan metode enkripsi, teman-teman. Nah, metode enkripsinya ini dapat diaktifkan, dapat dinonaktifkan. Tapi saya rekomendasikan untuk selalu melakukan aktivasi terhadap ini. Jadi pastikan teman-teman mengaktifkan metode enkripsi ini. Paling tidak ya gunakanlah bentuk dari WPA2 ini. Gitu ya. Nah, kabar baiknya juga WPA2 ini yang tadi yang paling bagus ya, security protocol itu akan ada pengembangannya lagi atau disebut dengan WPA3. Dan pastinya ini akan jadi lebih aman dan lebih reliable gitu ya. Jadi lebih nyaman kita pakainya, lebih aman juga. Begitu. Berikutnya adalah SSID hiding atau turn off system. Nah, ini ada dua opsi sebenarnya teman-teman. Yang pertama itu adalah hide SSID atau kita bisa bilang adalah menyembunyikan SSID kita. Jadi SSID kita itu tidak diekspos, tapi tetap ada. Jadi kayak dia itu ada aja memang jaringannya, tapi namanya nggak ada. Kalau lihat di situ nggak ada. Mungkin teman-teman udah tahu triknya, ada hide SSID. Nah, hide SSID ini sebenarnya dapat dibilang ya cukup efektif lah istilahnya untuk dapat mencegah terjadinya serangan, teman-teman. Karena nggak semua orang dapat melakukan scanning terhadap jaringan WiFi, gitu ya. Kemudian satu lagi adalah turn off system. Turn off system ini maksudnya adalah kita mematikan WiFi kita, gitu ya, secara manual. Maksudnya entah kalau kita mematikannya dari jam 7 sampai jam 6 pagi gitu kita matiin. Kemudian nanti setelah bangun kita hidupin lagi. Nah, kayak gitu kurang lebih. Nah, ini mungkin sering juga dipakai di perusahaan-perusahaan besar. Karena misalkan kan kalau jam habis kantor, misalkan jam 7 sampai jam 6 pagi, itu kan nggak ada yang kerja ya. Untuk meminimalisir penggunaan WiFi dan jenis serangan, akhirnya WiFi-nya dimatiin. Ceklek. Besok paginya baru dihidupkan kembali. Gitu. Nah, berikutnya teman-teman, yang perlu dilakukan juga untuk melakukan pengamanan terhadap WiFi teman-teman, atau nanti ada teman-teman mengatur sebuah WiFi, adalah pastikan bahwasanya teman-teman mengatur password untuk network administratornya. Oke, network administrator ini adalah semua akun gitu ya, atau fitur yang dapat melakukan atau mengontrol semua jenis fitur yang ada di dalam router teman-teman. Gitu. Jadi biasanya kalau teman-teman masuk itu dengan menggunakan ini, admin dan password, atau kadang-kadang ada kombinasi lain nih, admin user user admin. Nah, ada banyak banget. Nah, pastikan teman-teman rubah itu menjadi password yang sangat sulit juga, dan usahakan yaitu kayak tadi, memenuhi yang tadi ya, kombinasi gabungan antara angka, huruf, dan simbol. Gitu teman-teman. Oke.
Berikutnya ada lagi nih cara. Cara yang lain adalah dengan mematikan yang namanya DHCP server. Nah, DHCP server ini kayak sebuah server yang nanti setiap perangkat yang connect ke WiFi kita itu akan connect dulu ke server ini. Oke. Server ini nanti akan memberikan setiap perangkat itu sebuah IP address. Oh, misalkan saya connect ke WiFi. Oke, nanti HP saya itu nanti dapat IP address dari si routernya atau dari si access point-nya. Kayak gitu. Atau misalkan laptop saya connect ke sebuah WiFi. Ya udah nanti laptop saya dapat IP address dari DHCP-nya si access point atau dari DHCP-nya si router. Gitu. Nah, kalau ini kita matikan, bisa teman-teman. Sehingga nanti istilahnya kita harus atur secara manual. Gitu ya. Secara manual kita atur IP address-nya yang nanti akan sesuai dengan router kita. Gitu ya, suitable kepada router kita. Lah kenapa gitu Pak? Ya kan jadinya ribet dong kalau saya matiin terus saya nanti harus config lagi. Yap, memang menjadi sangat ribet. Nggak terlalu ribet sih ya, cukup ribet. Hanya saja nanti ini akan berpengaruh kepada keamanan. Nah, kalau ini saya prefer lakukan kalau misalkan seperti apa? Kalau misalkan yang menggunakan WiFi itu ya hanya orang-orang itu aja. Misalkan jarang ada tamu, ya udah atur aja WiFi ini yang bisa mengakses adalah dengan IP sekian. Orang lain kita nggak akan bisa masuk. Kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya, atau yang paling terakhir, ini adalah restrict user access. Nah, restrict user access ini ya sama seperti limit akses user yang tadi ya, yang dibagian di awal, yang mana ini kita mengatur akses orang-orang yang dapat masuk ke WiFi kita. Nah, bagaimana cara pengaturannya? Itu dapat dilakukan dengan menggunakan yang namanya MAC address, teman-teman. Nah, ini hanya dapat dilakukan di dalam router, teman-teman. Jadi nanti kurang lebih si router lah yang akan memberitahu si access point. Oh, ini nggak boleh masuk nih access point. Nanti kalau ada ini yang maksud, jangan dikasih ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Itu yang dilakukan oleh si access point. Tapi, sekali lagi, yang kita konfigurasi atau yang kita atur itu adalah yang di dalam router. Ya, jadi gambaran kasarnya kayak gini. Oh, yang boleh masuk itu adalah nomor 1, 2, 3, 4. Sisanya 5 sampai 10 nggak boleh masuk. Ya udah, nanti misalkan ada nomor 5 masuk, oh ini masuknya user yang tidak boleh masuk, kayak gitu kan ya. Terus ada nomor 6, oh ini masuk ke dalam user yang tidak boleh masuk. Kemudian ada lagi nomor 4, oh ini baru boleh masuk, barulah nomor 4 dikasih masuk. Gitu. Nomor 1, oh baru nomor 1 dikasih masuk, dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dia itu bisa diakses atau bisa dikontrol dengan menggunakan MAC address. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian nanti akan saya coba kirimkan video terpisah tentang bagaimana cara kita melakukan manajemen tadi ya dengan menggunakan satu modem yang kebetulan ada di rumah saya, IndiHome. Jadi nanti saya akan coba untuk melakukan pengaturan ini, restrict user access, kemudian kita juga mencoba untuk mengaturkan DHCP ini kita matikan, kemudian kita mengatur adminnya, kemudian kita mengaktifkan sistem hide dari SSID dan lain-lain. Ada banyak nanti yang akan saya coba praktekkan. Semoga saya bisa kirimkan videonya secara cepat gitu ya, terpisah tentunya. Nah, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi, teman-teman yang perlu diingat adalah Wi-Fi itu sebenarnya tidak selalu aman. Jika teman-teman mau Wi-Fi yang aman, pastikan teman-teman saat melakukan akses itu lakukanlah akses ke Wi-Fi yang benar-benar kredibel. Kalau misalkan di suatu tempat, tanya aja pegawainya gitu ya. Misalkan namanya Starbucks, ya udah pasti hanya Starbucks itu aja. Gak mungkin lah dia buat Starbucks Gas lagi atau Starbucks apa. Ya udah pastikan cari yang valid aja. Sekali teman-teman masuk ke sana, semua data teman-teman yang dilakukan pada saat browsing itu bisa hilang atau malah bisa dicuri sama orang. Akan sangat berbahaya dong ya. Apalagi teman-teman udah masuk ke dalam kampus IT nih. Paling tidak nanti itu akan bisa diminimalisir. Ya, jangan coba sesekali untuk connect ke dalam WiFi yang tidak jelas. Ya, karena bisa aja semua data teman-teman itu diambil oleh si komputer atau si penyerang itu yang berpura-pura sebagai pemilik access point dengan menyediakan WiFi. Kayak gitu ya.
Oke, saya rasa sekian teman-teman. Jika nanti memang ada pertanyaan, saya persilakan untuk mengajukannya di dalam grup WhatsApp atau misalkan langsung personal chat ke saya juga boleh. Saya tutup, terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.